Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Saya dapat menyelesaikan tugas pada mata kuliah perpajakan. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa SE MAK. Serta teman-teman yang akan menyaksikan video presentasi saya kali ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Syahrul dengan NIM C1C024102 dari Prodi S1 Akuntansi angkatan 2024. Baiklah, di sini kita akan membahas materi mengenai konsep dan dasar hukum PPH. Sebelum memasuki materi, kita terlebih dahulu mengenal dengan pendahuluan, yaitu pertama latar belakang. eh, Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, yang mana salah satunya diperoleh dari pajak penghasilan. Nah, maka dari itu perlu kita pelajari bagaimana konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Yang kedua, tujuannya yaitu agar mampu memahami bagaimana konsep dan dasar hukum PPH. Langsung saja kita masuk ke materi konsep dan dasar hukum PPH. Sebelum memasuki konsep dan dasar hukum PPH, mari kita menjelasi hukum pajak. Hukum pajak itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama hukum perdata dan kedua hukum publik. Untuk hukum pajak tersendiri termasuk kepada hukum publik, yang mana mengatur hubungan antara sebagai pemungut pajak dengan rakyat yang menjadi subjek atau pembayar pajak. Nah, di hukum pajak menerangkan siapa wajib pajak, apa kewajiban mereka kepada pemerintah, hak-hak pemerintah, objek pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, cara penagihan, dan cara mengajukan keberatan. Ini semua diatur di dalam hukum yang dibuat oleh pemerintah, DPR, undang-undang, maupun Dirjen, Direktur Jenderal Pajak. Konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Nah, itu dapat berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Eh, yang kedua yaitu pada tahun 2021 pemerintah resmi menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang mana tujuan penetapan undang-undang tersebut untuk mengatur kebijakan strategis, salah satunya adanya beberapa perubahan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPH yang sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Nah, untuk dasar hukum pajak penghasilan tersendiri, terus pemerintah resmi eh, melakukan perubahan karena pajak ini dari tahun ke tahun bakal mengalami perubahan seiring dengan pengaruh dari perkembangan teknologi. Jadi terakhir saya yang dapat ini peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Materi selanjutnya yaitu subjek, objek, dan tarif PPH. Pertama, subjek pajak. Subjek pajak merupakan pihak yang dikenai pajak baik orang pribadi, badan, maupun usaha tetap. Nah, di subjek pajak ini kita sendiri tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Berarti individu yang bersangkutan. Kedua itu ada objek pajak. Dalam PPH yang menjadi objek dalam pemungutan pajak adalah penghasilan dari subjek pajak yang bersangkutan. Nah, ini kan mengenai PPH, berarti objek yang dikenai pajak itu berupa penghasilan dari orang pribadi, badan maupun badan usaha tetap. Yang ketiga itu tarif pajak. Tarif pajak merupakan persentase sejumlah tagihan yang harus
dibayarkan oleh subjek pajak. Berarti ini udah diatur di dalam perundang-undangan terbaru tadi, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, hitam. Selanjutnya yaitu apa sih fungsi PPh? Yang pertama yaitu fungsi anggaran, yaitu sebagai penyeimbang neraca keuangan Indonesia. Ini dapat membiayai pengeluaran eh, pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Yaitu kedua ada fungsi distribusi atau pemerataan. Nah, dari pajak dari PPh yang diterima oleh pemerintah, dana tersebut akan dialokasikan eh, ke berbagai daerah yang mana tujuannya untuk pembangunan nasional maupun kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada fungsi stabilitas, yaitu sebagai stabilisator. Pajak sendiri, termasuk pajak PPh, yaitu sebagai stabilisator perekonomian Indonesia sebagai pengatur inflasi segala macamnya. Yang terakhir yaitu fungsi regulasi. Di sini berperan sebagai mengelola kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Jadi seiring dengan perubahan zaman, pajak ini bakal mengalami perubahan dari segi regulasi ataupun dari segi peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah, yang mana bakal mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Terakhir yaitu tentang PTKP. Nah, di pajak penghasilan sendiri ada penghasilan yang tidak dikenai pajak, yaitu tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini sendiri untuk PTKP orang pribadi. Yang pertama, 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Ada tambahan untuk wajib pajak yang udah kawin sebesar 4.500.000, dan yang ketiga itu ada 54 juta tambahan seorang istri yang penghasilannya digabungi dengan suaminya. Yang terakhir itu ada tambahan tanggungan paling banyak 3 orang setiap keluarganya, yaitu 4.500.000. Sekianlah presentasi mengenai konsep dan dasar hukum pajak yang saya buat. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata ataupun materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.